The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Selamat datang di Watch Mojo, dan dalam seri versus ini kita akan mengadu Michael Keaton versus Christian Bale dan juga Robert Pattinson sebagai Batman. A little fight in you. I like that. And you're gonna love me. Kami mengevaluasi berbagai kategori untuk menentukan Dark Knight nomor 1. Dan kami mempertimbangkan lebih dari sekedar faktor siapa yang akan menang dalam pertarungan. Dark Knight mana yang akan kamu dukung? Beritahu kami di komentar. Ronde 1, keterampilan detektif. Batman dikenal sebagai detektif terhebat di dunia, yang tidak sepenuhnya diadaptasi dalam versi Keaton. Then whole shipments of products would be poisoned and would all be dead. No. The poison only works when the components are mixed. Hairspray won't do it alone, but hairspray mixed with lipstick and perfume will be toxic and untraceable. Batman Keaton itu lebih tanggap, mampu membaca pikiran orang dan menyelesaikan penyelidikannya dengan menemukan kekurangan pada musuhnya. I didn't say that. Karena penjahat Keaton lebih terbuka tentang aktivitas jahat mereka, Batman-nya tidak diharuskan bergantung pada gadget untuk mengungkap petunjuk. Bergantung pada intuisi dan melakukan pemeriksaan latar belakang yang dipertimbangkan, mudah untuk Batman ini memecahkan kasus yang mampu mengetahui identitas asli setiap penjahat dengan metode dia sendiri. You ever dance with the devil by the pale moonlight? Batman-nya Christian Bale bukanlah Batman yang paling berwawasan dalam hal memahami orang jahat. Dia membutuhkan bimbingan Alfred untuk berada di bawah kulit musuh-musuhnya, yang merupakan bagian dari karakternya untuk mempelajari perbedaan antara kejahatan yang buruk dan yang benar-benar jahat sendiri. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Pekerjaan detektifnya lebih didorong oleh teknologi, memilah-milah TKP dan potong-potongan bukti untuk melacak keberadaan targetnya. Gonna take ballistics off a shattered bullet? No. Fingerprints. Batman-nya Bale juga menggunakan banyak taktik interogasi, menakut-nakuti preman dalam penangkapannya untuk membuat mereka membocorkan informasi yang dia butuhkan. I never knew. I don't know. I swear to God. Swear to me! Dari semua film Batman live action, rebootnya Matt Reeves paling mendekati cerita detektif klasik. Hal ini memungkinkan Robert Pattinson untuk mempelajari keterampilan detektifnya Batman yang sesuai di komik. It can be cruel, poetic, or blind. But when it's denied, it's through violence you may find Justice. The answer's justice. Seperti Sherlock Holmes, dia selalu selangkah lebih maju daripada lawannya. Tentu saja, tapi The Riddler 2 langkah di depan semua orang. I've been trying to reach you. Karena lebih muda, Batman-nya Pattinson masih mencari jati dirinya juga, sehingga masih rentan mengabaikan petunjuk tertentu. Namun setiap kali disajikan dengan TKP, detektif yang sudah matang ini pasti akan menangkap detail yang cenderung dilewatkan orang lain. You're part of this too. How am I part of this? You'll see. Keaton-nya Batman kurang menekankan keterampilan detektif, dan juga Bale-nya Batman sangat bergantung pada gadget untuk memecahkan kasus. Pattinson bisa dibilang sebagai Batman live action pertama yang rasanya seperti detektif sepenuhnya, sehingga memberi dia keunggulan di ronde ini. Ronde pertama, menang Batman terbaru. Keaton 0, Bale 0, Pattinson 1. Ronde 2, tim. Batman-nya Michael Keaton selalu sendiri, yang tidak bisa mempercayai siapapun selain Alfred. But let's not forget about repairing the Batmobile. There's security to consider. It's not as though we can take it to any old Joe's body shop, is it, sir? Security? Who let Vicky Vale into the Batcave? Meskipun ia memiliki aliansi dengan James Gordon, hubungan mereka tidak pernah cukup dekat bagi Batman untuk secara implisit mempercayai Gordon dengan rahasianya. Thanks for saving the day, Batman. I'm afraid the circus gang is back. We'll see. Batman Keaton tidak sempat bertemu dengan versi Robin apapun, dan Catwoman, teman superhero terdekatnya, lebih ke antagonis ya dibanding teman sejati. Mistletoe can be deadly if you eat it. But a kiss
can be even deadlier if you mean it. Batman-nya Keaton menguasai kemandirian superhero dengan sangat baik sehingga dia tidak butuh punya tim di sekitarnya. Batman-nya Christian Bale menyadari bahwa menjadi simbol hanya bisa membawa dia ke jenjang tertentu saja. Dia butuh orang yang bisa dia percaya. Why do we force? So that we can learn to pick ourselves up. Hubungannya dengan Alfred berjalan lebih dalam daripada dinamika ayah anak. Dengan Alfred memberikan bimbingan dan wawasan yang sangat dibutuhkan juga. Lucius Fox memberinya intel dan gadget juga, yang berperan penting dalam mengatasi penjahat Gotham dan bahkan pihak berwenang juga. Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility. It'll be lighter, faster, more agile. Perhaps you should read the instructions first. Kemitraannya dengan Jim Gordon membuktikan bahwa menjadi Batman dapat berhasil dengan bantuan di sistem peradilan. Pengaruh Batman terbentuk ketika John Blake menjadi anak didiknya, memimpin Gotham atas nama Batman dan menjadi penerusnya. Dalam The Batman, polisi Gotham dibanjiri dengan korupsi, dan bahkan polisi yang jujur memiliki keraguan tentang Batman sendiri. Gordon adalah satu-satunya polisi Gotham yang dipercaya sepenuh hati oleh Batman-nya Pattinson. Kemitraan mereka adalah jalan dua arah, karena Gordon juga berbagi bukti di TKP. Any of this mean anything to you? Alfred di sini lebih gelap dibanding beberapa penggambaran live action masa lalu, tapi dia masih memiliki rasa kelas yang kuat dan berbagi bakat Bruce untuk memecahkan teka-teki. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? Meskipun keduanya ingin membalas dendam, Catwoman lebih terbuka untuk membunuh orang dibanding Batman. Ini memberi mereka dinamika yang cukup aneh juga, memberi kita vibes thriller pembunuhan. The bat and the cat. It's got a nice ring. A new friend of yours? I'm not so sure. Tim Keaton terbatas dan tim Pattinson masih disusun. Tapi Batman-nya Bale mungkin yang paling bergantung pada teman-temannya, yang semuanya punya karakteristik dan kegunaannya sendiri. Ronde 2 jatuh ke Bale. I never said thank you. And you'll never have to. Keaton 0, Bale 1, Pattinson 1. Ronde 3, Batmobile dan Batsuit. Get the car. Sulit untuk dikritik ketika Batmobile terlihat sangat akurat dengan bahan sumbernya di komik. Dan Batmobile Keaton adalah sesuatu yang indah. Ia memiliki estetika gotik yang membangkitkan misteri kepribadian Batman dan juga menghadirkan kehadiran yang cukup mengintimidasi juga. Batmobile tidak memiliki terlalu banyak gadget, tapi dapat dioperasikan dari jarak jauh, membuatnya setia pada tuntutan Batman sebagai pelindungnya di atas roda. Stop. Mampu mengubah bentuk untuk mengakomodasi lorong-lorong yang sebelumnya tidak bisa mungkin untuk dimanuver. Batmobilnya Keaton juga dapat berubah menjadi Batmissile untuk bisa menjadi lebih cepat. Batmobilnya Christian Bale menggunakan pendekatan yang realistis, karena diciptakan untuk menganiaya lawan-lawan Batman dibanding berfungsi sebagai kendaraan sejati juga. He is in a vehicle. Make it color? It's a black tank. Namanya The Tumbler, pada dasarnya adalah sebuah mini tank, dilengkapi dengan hal-hal seperti peluncur roket, senapan mesin, dan ranjau juga. Meskipun itu keren banget, Batmobile ini tidak sejalan dengan sikap Batman untuk tetap berada dalam bayang-bayang. Tetap saja tidak ada keraguan bahwa itu menarik perhatian dan tidak diragukan lagi gudang persenjataannya Batman. Tidak seperti Keaton atau Bale, Pattinson lebih sering terlihat menggunakan batsuit-nya. Who are you under there? What are you hiding? Batman-nya Pattinson merasa lebih nyaman berpakaian seperti kelelawar dibanding tuxedo. Namun dia belum terbiasa terbang juga. Meskipun canggih, batsuit-nya hampir memiliki kualitas buatan sendiri yang terlihat lebih membumi. Hal yang sama berlaku untuk Batmobilnya, yang digambarkan Reeves sebagai muscle car, dengan suku cadang yang diambil dari mobil lain. Batmobile ini terlihat seperti sesuatu yang mungkin dirakit orang di garasi mereka, namun masih memiliki daya pikat misterius dan kuat yang berteriak, "Aku adalah Batman."
got you! I got you! Sementara barang-barang Bale dan Pattinson lebih realistis, barang-barang Keaton memiliki estetika klasik sesuai dengan komiknya. Setiap kita melihat Batsuit dan Batmobile-nya, pasti kita akan ngeh kayak, wah itu Batman. Pemenangnya, Keaton. What are you? I'm Batman. Keaton 1, Bale 1, Pattinson 1. Ronde 4, pengembangan karakter. Batman Michael Keaton adalah Bruce Wayne yang klasik. Menangkap sikap diam karakternya, suara serak yang rendah, dan tatapan tajam Bruce di matanya. Excuse me. Have you ever danced with the devil in the pale moonlight? Versi dia dimulai dengan ia tidak mau berurusan dengan dunia luar sama sekali. Sebelum menyadari bahwa menciptakan hubungan yang bermakna dapat menghilangkan kegelapan yang menguasai jiwanya sejak kematian orang tuanya. What does it say? Split. Right down the center. Hubungannya dengan Catwoman berfungsi sebagai lompatan Batman untuk menunjukkan kerentanannya. Meskipun ini pada akhirnya tidak terselesaikan. Batman Keaton mengatasi trauma masa kecilnya sehingga menjadi The Dark Knight karena ia merasa tanggung jawab atas kematian ayah dan ibunya sendiri. Call me. Question. How do we call? He gave us a signal. Cerita Batman-nya Christian Bale mengelilingi gagasan tentang Bruce Wayne sebagai topeng dan Batman sebagai identitas sebenarnya. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Bruce Wayne-nya dia sedikit nggak seimbang. Terkadang lebih suka bercanda dan juga kadang-kadang berbenturan dengan rasa keterasingannya yang dalam dan konflik dia dengan moralitas dunia. Namun, Bale memiliki pandangan original di mana dia benar-benar memahami bahwa Batman adalah instrumen untuk perubahan dan bahwa dia perlu mempengaruhi orang-orang untuk memerangi korupsi. As a man, I'm flesh and blood. I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, I can be incorruptible. Dia berubah dari seorang pemuda pemarah yang awalnya ingin membunuh menjadi seseorang yang benar-benar tidak bisa dikorupsi, yang tidak akan pernah melintasi batas-batas moral. Versi Bale belajar untuk hidup untuk dirinya sendiri di akhir ceritanya, menandakan bahwa dia telah mencapai kedamaian yang tampaknya sulit dipahami sejak dia menyaksikan kematian orang tuanya. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. The Batman tidak memikirkan cerita origin yang sudah kita ketahui. You really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. Ketika Batman Pattinson melihat seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya, kamu tahu persis apa yang dipikirkan berdasarkan pandangan yang penuh penyesalan. Kami tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan Bruce Wayne yang menunjukkan berapa terisolasinya Batman-nya Pattinson. Meskipun seorang detektif dan pejuang yang terampil, dia masih harus banyak belajar tentang dirinya sendiri. Dia pelindung tersumpah Gotham, tapi bisa sembrono dengan kesejahteraannya sendiri. You're part of this too. Hands up! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. Sementara ceritanya belum selesai, Batman Pattinson mengambil langkah signifikan untuk membiarkan orang lain masuk dan mencari tahu contoh seperti apa yang ingin dia berikan untuk Gotham. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Waktu Keaton sebagai Batman dipersingkat. Meskipun ia dapat melanjutkan ceritanya dengan cara yang memuaskan dengan di film The Flash. Pattinson memulai dengan awal yang baik, tapi kita belum sepenuhnya menjelajahi Dark Knight-nya dia. Bale mendapatkan manfaat dari memiliki 3 film di bawah ikat pinggang dia, dengan masing-masing membawa Batman ke tempat yang berbeda. Bale-nya Batman dengan demikian terasa paling berkembang, sehingga untuk saat ini, poin Bale. Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders. Keaton 1, Bale 2, Pattinson 1. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Ronde 5, debut terbaik.
Batman Michael Keaton menetapkan standar untuk film superhero dengan kualitas tematik seperti menyelam ke dalam kegelapan batin protagonis bersama dengan menciptakan Gotham City dengan desain set yang jauh berbeda dari film sebelumnya. Gotham City always brings a smile to my face. Debut Keaton membawa musuh terbesar Batman, The Joker, yang harus dikalahkan oleh Cape Crusader kita. Tapi memiliki efek samping yang lebih berfokus pada penjahat daripada latar belakang lengkap pahlawannya sendiri. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Film kedua Keaton sebagian besar dianggap lebih unggul dibanding yang pertama karena menambahkan lebih banyak lapisan pada karakternya. Sedangkan film aslinya paling diingat karena menetapkan peran Batman sebagai pelindung Gotham. Christopher Nolan mengubah franchise Batman dengan menjadikan faktor ketakutan dari karakter ini sebagai nilai jual utama. Where are you? Kisah debut Bale adalah tentang Bruce Wayne yang memberantas korupsi di Gotham City setelah menjadi Batman. Melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Scarecrow dan mantan mentornya Ra's al Ghul. You finally learn to do what is necessary. I won't kill you. But I don't have to save you. Batman Begins mengambil kursus yang serius dan matang yang menunjukkan betapa buruknya Batman bagi orang-orang jahat. Bersama dengan kisah masa depan Bruce juga. Namun ia cenderung berada di bawah radar karena dampak budaya besar yang ditetapkan oleh sequelnya, The Dark Knight. There's no going back. You've changed things. Forever. The Batman karya Reeves ada di antara realisme Nolan dan surrealisme Burton sambil tetap memiliki identitas yang unik. Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Lebih menekankan aspek detektif, Batman ini memiliki kesamaan paling banyak dengan film noir. Sampai ke narasi dramatis Batman juga. Bahkan memiliki bahan-bahan dari film thriller kejahatan psikologis, seperti Seven dan Zodiac dalam pikiran kita. Black and blue and dead all over. Usia Pattinson juga memberikan perspektif yang lebih muda saat kita melihat Batman yang lebih tidak berpengalaman menjadi dewasa. Waktu hanya akan membuktikan jika film tersebut mengubah sinema seperti yang dilakukan pendahulunya. Tapi Reeves membuktikan bahwa masih banyak lagi kisah Batman yang layak untuk diceritakan. Dampak dari Batman dan Batman Begins karya Burton masih bisa dirasakan hingga saat ini, bahkan di The Batman. Di mana Burton membuka jalan bagi film superhero yang lebih gelap, Nolan membuat genre ini lebih canggih dan juga membumi. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.